Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk yang ketiga tentang prinsip pemodelan. Bang, ini slide ini kita bagi kecil-kecil gitu, sekitar 10 menit agar tidak memakan kuota dan tidak memakan memori gitu, ya. Sekali lagi ini slide kita buat bertahap ya. Kalau nanti langsung full itu mungkin nanti makan memori, uploadnya lama, kemudian Anda juga mungkin aksesnya lama, maka kita bagi kecil-kecil sehingga lebih hemat, lebih ringkas lah, seperti itu ya. Kita lanjutkan materi kita tentang prinsip pemodelan, masih di bagian awal perkuliahan kita. Kriteria model itu yang baik, kriteria model yang baik itu satu, apakah dia mengandung semua variabel yang relevan ya, yang terkait. Artinya kenapa? Karena jangan sampai ada variabel yang tidak ikut atau tidak termasuk, karena nanti ketika sudah divalidasi atau sudah digunakan maka akibatnya adalah tidak sesuai dengan harapan atau tidak bisa menggambarkan sistem yang nyata. Contoh mudahnya begini, ketika kita misalkan yang paling sederhana itu, misalkan kita kuliah di kelas itu, maka komponennya itu adalah ada mahasiswa, ada dosen, ada LCD atau ada papan tulis itu misalkan. Nah, kalau kemudian ada salah satu tidak ada, maka menjadi sistemnya tidak berjalan gitu, atau kurang baik, misalkan berjalan pun kurang baik. Yang menjadi tidak berjalan misalkan kan tidak ada dosennya, berarti Anda tidak ada kuliah. Atau tidak ada mahasiswanya, berarti dosennya mau ngajar apa. Atau masih bisa berjalan tapi kurang efektif, misalkan kita ngajar di kelas itu, kita belajar di kelas tapi nggak ada slide-nya atau nggak ada papan tulisnya, maka ketika menjelaskan menjadi kurang begitu efektif juga. Sehingga ketika kita membangun sebuah model, maka perhitungan lagi, cermati lagi apakah semua variabel yang akan kita buat itu sudah masuk dan relevan terkait dengan model yang sedang kita gambarkan atau akan kita modelkan gitu. Kemudian apakah yang kedua, apakah cukup sederhana struktur maupun hubungan antar variabelnya. Artinya begini, bahwa hubungan antar variabel itu kemudian bisa digambarkan secara jelas. Kenapa kok dikatakan sederhana? Agar nanti tidak iterasinya itu tidak terlalu panjang, agar prosesnya itu cepat. Sebenarnya model yang paling bagus adalah model yang kita anggap menjadi sederhana, itu artinya lebih kecil, lebih mudah diamati, dan menghilangkan iterasi yang terlalu panjang. Semakin pendek sebuah model, maka nanti hasilnya juga akan semakin cepat diperoleh. Kalau model itu membutuhkan langkah-langkah yang panjang, ya akan kurang efektif, atau mungkin ada yang error di tengah perjalanan, ataupun ada yang kelewatan tahapan-tahapan dan sebagainya. Sehingga diusahakan ketika kita membuat sebuah model, variabelnya sudah relevan, sudah masuk. Yang kedua, hubungannya itu langsung sehingga menjadi sederhana. Bahkan model yang paling bagus itu adalah model yang kemudian tujuannya itu spesifik, tidak terlalu luas, tapi lebih ke spesifik gitu. Sehingga tahapan-tahapan yang nanti akan dijalani itu menjadi lebih pendek dan lebih sederhana. Kemudian manfaat kenapa kita melakukan memodelkan? Satu, karena memang kita ingin mengetahui sistem aslinya itu dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih kecil. Sehingga dengan kita melihat model, maka kita akan lebih mudah untuk mengerti sistem yang sedang digambarkan itu. Contohnya bandara lah. Kalau kita mau tahu, misalnya kita belum pernah ke Bandara New Yogyakarta International Airport (NCA) itu, ya ketika kita langsung ke sana ya kemungkinan kita akan bingung, ini masuknya dari mana, jemputnya dari mana, kedatangannya dari mana, kemudian parkirnya di mana, atau mungkin musola toiletnya ada di mana gitu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah tahu petanya, kita sudah tahu miniaturnya, kita sudah tahu gambarannya, maka kita akan lebih terpandu gitu, sehingga akan lebih mudah dalam mengerti
memahami sistem yang aslinya. Kemudian manfaat model adalah kita gunakan untuk alternatif keputusan. Artinya begini, jika kita bayangkan jika kita ingin memperbaiki sistem logistik transportasi, misalkan transportasi bahan baku dari Jogja ke Jakarta gitu. Nah, kita kan lihat oh di sana terjadi kemacetan atau terjadi longsor atau mungkin terjadi yang sesuatu yang menghambat transportasi kita gitu. Tapi ketika kita melihat peta, maka kemudian kita bisa mengambil jalur yang lain tanpa harus mengalami macetnya atau tanpa harus mengalami hambatannya dulu. Tapi gitu sudah langsung bisa kita alihkan ke jalur yang lain yang lebih sederhana, yang lebih langsung ya, tanpa harus mengalami kemacetan itu tadi. Misalnya seperti itu. Paling gampang kalau misalnya sekarang Anda pakai GPS itu, Anda pergi kemana-mana itu, tapi kalau sudah ada GPS ya ada kemacetan bisa Anda ambil jalur yang lain. Kemudian jenis-jenis model. Satu, model matematis, mewakili sebuah sistem secara simbol matematis, baik itu bentuk rumus dan nilai besaran, atribut sebagai variabel, aktivitas sebagai fungsi dan lain sebagainya ya. Model matematis adalah mewakili sebuah sistem secara simbol matematis. MC, kemudian X, Y, Z dan sebagainya. Kemudian atribut sebagai variabel, aktivitas sebagai fungsi matematik. Kemudian model informasi yaitu mewakili sebuah sistem dalam bentuk grafik atau tabel, baik itu dalam bentuk objek, hubungan ataupun operasi. Kemudian yang seterusnya, karakteristik model yang baik adalah yang bisa memberikan description, penggambaran, precision atau anjuran, yaitu precision itu kalau dalam bahasa kita artinya resep, artinya anjuran atau saran gitu. Kemudian prediction bisa memberikan ramalan atau gambaran yang akan datang dari data yang sedang diselidiki. Misalkan tadi model ya, peta gitu misalnya, maka kita itu bisa menggambarkan jalan mau kemana, bisa memberikan anjuran untuk lewat mana, kemudian bisa menggambarkan prediction ketika kita sampai tujuan itu nanti jam berapa atau di mana. Kemudian karakteristik model, yaitu ini menurut Siregarden 1991, karakteristik model yang baik adalah satu, tingkat generalisasinya tinggi, keumumannya itu tinggi, bisa dipakai untuk siapa saja. Tadi misalkan peta loh, untuk pekerja, untuk pegawai, untuk orang awam, untuk presiden, pejabat dan lain sebagainya, itu bisa. Itu misalkan kalau peta. Kemudian kalau misalkan rumus itu ya, rumus segitiga, maka dalam realisasinya bisa untuk macam-macam, bisa untuk atap, bisa untuk piramid, bisa untuk ya macam-macam semuanya ya. Tingkat generalisasinya itu kemudian menjadi tinggi, itu bagus. Keumumannya itu bisa digunakan untuk kemana-mana, lebih umum ya. Kemudian mekanisme transparansi, menjelaskan kembali tanpa adanya yang disembunyikan, lebih tidak ada bagian tersembunyi, sehingga begitu dia diterapkan maka hasilnya lebih valid, karena ketika digunakan oleh si A, si E, si B, si C dan lain sebagainya itu kemudian menjadi sama karena model yang digunakan sama. Potensial untuk dikembangkan, membangkitkan minat atau interest menjadi model yang lebih kompleks ya. Siapa tahu Anda nanti bisa membuat model terbaru tentang pengembangan inventory misalkan, atau sistem produksi misalkan di industri. Nah, tingkat generasi tinggi bisa digunakan di negara kita atau negara lain. Transparansi, yaitu misalkan variabel di Indonesia atau variabel di luar negeri bisa masuk juga. Kemudian potensial untuk dikembangkan karena profit atau efisiensi dan efektivitas yang nanti beroleh itu menjanjikan. Maka terhadap perubahan sekarang dan besok itu nanti bisa ya, bisa up to date, artinya bisa terpakai. Kemudian prinsip pemodelan, ini saya percepat ya, karena sudah menit ke-9. Usaha untuk memperoleh model baru yang memiliki kemampuan lebih di dalam beberapa aspek. Prinsip model adalah usaha untuk memperoleh model baru yang memiliki kemampuan lebih
di dalam beberapa aspek, sehingga ketika kita melakukan pemudahan itu dalam rangka untuk menemukan solusi atau menemukan cara yang lebih baik, lebih efisien dan efektif. Bagaimana prinsipnya? Satu, melakukan elaborasi. Mengelaborasi dimulai dari sederhana hingga representatif, digali, didevelop terus. Kemudian sinektik, menemukan persamaan. Suatu analogi yang kreatif, bisa analogi personifikasi, analogi langsung, analogi simbolik, fantasi, dan sebagainya. Kemudian iteratif atau pengulangan atau peninjauan kembalinya. Nah, ini prinsip-prinsip ketika kita ingin membangun sebuah model agar memiliki kemampuan yang lebih efisien, efektif, dan sebagainya. Maka prinsipnya adalah kita melakukan elaborasi, mendevelop, mengeksplor sinektik, menemukan kesamaan-kesamaan dan penggambaran-penggambaran, kemudian iteratif, melakukan pengolahan-pengolahan ataupun melakukan peninjauan kembali. Metodologi model adalah suatu urutan proses dan prosedur yang disusun secara sistematis dan sebagai suatu kesatuan yang akan menghasilkan sesuatu. Sekali lagi, metodologi adalah suatu urutan proses dan prosedur yang disusun secara sistematis dan sebagai suatu kesatuan yang akan menghasilkan sesuatu, solusi, keputusan, dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa pemodelan kita gunakan untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan solusi, untuk menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan efisien dari semua sisi sistem nyata yang sedang kita pelajari. Nah, kemudian untuk metode model adalah tahapan-tahapannya untuk mencapai itu. Oke, terima kasih. Seperti itu, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.